Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini sebenarnya pembacaan ini udah pernah aku buat beberapa kali. Cuman aku pengen buat aja lagi, mungkin ada hal yang aku lewatkan. Ini bagus banget untuk mulainya. Aku nggak tahu kenapa berapa hari ini memang aku belajar tentang suami dan istri di astrologi Vedic. Lalu juga aku belajar untuk melihat kecocokan dari suami dan istri, lalu juga untuk melihat cinta di bercatnya kamu ataupun di bercat calon istri atau suaminya kamu, apakah ada cinta di dalamnya, lalu apakah ada komitmen di dalamnya. Ini hal yang patut untuk kita bahas, dan ini salah satu yang disebutkan oleh astrologer aku, ya, seorang yang tempat aku belajar, dimana beliau mengatakan justru untuk akhir-akhir ini beberapa dekade perceraian malah terjadi di orang yang merasakan cinta di pernikahannya, hubungannya, maksudnya dia memilih pasangannya sendiri, pasangannya juga memilih dia, tapi kok ada perceraian, ada perpisahan gitu. Terus cinta itu kemana? Apakah cintanya hilang atau apapun itu juga? So, ini sesuatu yang kita bisa bahas. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Ya, oke. Jadi memang kita memang bisa melihat apakah kamu bersama dengan pasangan kamu itu karena cinta, ya, di pernikahan, atau kamu menikah lalu cintanya bisa tumbuh gitu ya di bercat, ya. Dan kenapa ada perceraian walaupun ada pernikahan? Ada cinta di dalam, yang kita sebut cinta sejati itu tadi. Ini kembali merujuk dengan apa yang sering aku bilang, cinta aja nggak cukup. I'm sorry, itu harus kamu pahami. Cinta aja nggak cukup untuk membuat seseorang bertahan. Ya, seseorang bertahan itu bukan karena cinta, tapi memang keinginannya, komitmennya dia. Ya, bukan hanya tentang cinta. Bisa dia cinta sayang sama kamu, tapi dia nggak mau untuk berjuang, nggak mau untuk bersama dengan kamu, yang nggak bisa disebut cinta sejati. Apalagi cinta sejati, versinya kamu dan versinya dia apakah sama? Dia dilahirkan atau dari bercatnya dia terlihat cinta sejatinya dia versinya adalah seperti ini A, dan kamu versinya B atau C atau D bahkan E, ya kamu nggak bisa menyamakan itu. Itulah yang menjadi problem dan menjadi masalah yang mengarahkan ke arah perpisahan. Kenapa? Karena akhirnya kamu menuntut cinta versinya kamu ini untuk pasangan kamu wujudkan. Dia mempunyai cara cinta kasih sayang yang misalnya dia memberikan segalanya untuk kamu, ya, uang, rumah, ya, materi gitu ya, tapi dia nggak punya waktu untuk kamu, dia nggak punya waktu untuk nemanin kamu, dan kamu ngerasa itu bukan cinta. Kamu ngerasa cinta adalah harus sama-sama bareng, ya, menemani, harus ada di samping, setidaknya seminggu sekali adalah waktu untuk kamu. Dan di situ kamu ngerasa dia udah nggak sayang lagi sama kamu, dia udah nggak cinta lagi sama kamu. Itu artinya cinta kamu berbentuk keegoisan yang ingin untuk dia penuhi, ya, karena kamu lupa dia seperti itu, karena memang jalannya, takdirnya dia memang seperti itu sebagai suami ataupun istrinya kamu, atau karma yang memang harus kamu jalani. Ya, dan kalau kamu tidak bisa menerima ini, ya memang dengan mudahnya cari perpisahan. Itulah kenapa beberapa dekade ini perpisahan bukan karena cintanya hilang, tapi keegoisannya muncul, ya. Dan keegoisan itu merasa cintanya bisa ditemukan di tempat lain, akhirnya bercerai. Mencarilah pernikahan yang kedua, mencarilah pernikahan yang ketiga. Dan jujur aja di berchat pasangan kamu, suami atau istrinya kamu, akan memiliki pola yang kurang lebih sama walaupun orangnya berbeda. Itulah kenapa, ataupun kamu mengerti, ya, kalau kamu melihat atau kamu melihat mantan-mantan kamu, kamu pasti akan perhatikan ada pola yang sama di mereka. Misalnya mereka semua pernah menyelingkuhi kamu sampai ke suami kamu misalnya. Apakah kamu gak melihat suatu pola kalau memang
jalan takdir kamu adalah memang salah satunya bersama dengan orang yang gak setia, ya. Tapi secara kamu ngerasa dengan pernikahan dia bisa berubah, dengan cinta dari dia bisa berubah, it's completely wrong, ya. I'm sorry, itu benar-benar salah. Jadi memang kamu harus satu, menemukan cinta itu seperti apa, ya. Cinta sejati itu seperti apa? Kan cinta sejati bukanlah cinta yang berkomitmen. Cinta sejati hanya real cinta apa adanya. Cinta adalah cinta, dah, titik. Kalau di belakangnya ada cinta harus begini, itu udah masuk ke arah komitmen atau masuk ke arah keegoisan dirinya kita. Nggak apa-apa sih keegoisan atau alasan itu, nggak ada. Ada ataupun nggak, sebenarnya nggak masalah. Tapi jangan mengganggu-gugat yang namanya cinta sejati ini. Oke? Dan kalau sudah cinta sejati ini kamu pahami, oke, inilah cinta sejati. Aku ngerti, gitu ya. Dan kedua, karena kamu udah mengerti, akhirnya kamu kan memberikan cinta sejati ke diri kamu sendiri. Setelah kamu berikan ke diri kamu sendiri, akhirnya kamu mengerti, oh, aku butuh cinta yang seperti ini, karena ini adalah mentalnya aku, fisiknya aku, kebutuhannya aku. There is nothing wrong with that. Nggak ada yang salah dengan hal tersebut, karena kamu udah tahu kan apa yang kamu butuhkan, kamu inginkan. Ibaratnya, aku ngerti hidup bukan hanya soal cinta, kita harus bertahan hidup sama-sama. Jadi setidaknya aku nggak perlu misalnya dengan orang yang begitu kaya atau warisannya ibaratnya 7 turunan itu nggak habis-habis. At least gitu ya, aku bersama dengan seseorang yang tahu untuk berjuang dan tahu untuk berusaha untuk mewujudkan dan bertahan hidup bersama aku, menghabiskan waktu sama aku sih. Karena kamu menyadari kehidupannya seperti itu. Kehidupan adalah tempat kita untuk selalu berjuang bersama, ya. Dan saat kamu memahami diri kamu itu tadi, secara naturalnya kamu akan mencari seseorang yang seperti itu kan. Secara naturalnya kamu akan berpikir atau melihat orang ini bisa nggak kayak gitu. Kalau dia bisa, ya kamu mau. Tapi kalau kamu ngerasanya kayak gitu, ada stuck ego kamu di situ, kamu akan mencari orang yang ibaratnya siapapun itu, baru hey, kalau kamu sayang sama aku, kamu harus ikutin versi cintanya aku, kayak gini cintanya, gini, kamu harus gini gitu, please, ya. Kamu hanya menempatkan diri kamu di kesakitan, karena kamu gak akan bisa change somebody they are not gitu. Kamu gak akan bisa mengubah siapapun yang memang itu bukan dia. Kamu harus memahami ada di kehidupan ini orang-orang yang memang dia gak akan bisa merubah diri dia akan selalu kayak gitu sampai akhir hayatnya gitu, ya. Kalau kamu ngerasa kamu bisa mengubahnya, I'm sorry, nggak akan bisa, karena itu udah menjadi jalan dan takdirnya. So stop ya untuk merasa bisa memperbaiki seseorang. Kamu harus melihat apakah di dalam diri kamu pun udah kamu perbaiki, ya. Karena jika kamu udah fixing semesta, kehidupan yang ada dalam diri kamu, ibaratnya dalam hidup kamu ini, batinnya kamu, mentalnya kamu akan bertemu bersama dengan seseorang yang naturalnya dia juga akan melakukan hal yang sama tanpa kamu minta, kamu inginkan, ya. Dan inilah yang disebut sebenarnya kalau kamu udah jadi orang, jadi manusia pada umumnya, manusia yang ibaratnya udah tahu hidupnya, itulah kamu akhirnya bisa memilih banyak cinta dalam hidup kamu. Makanya kalau kamu udah masuk masa spiritualitas dan mungkin kamu dapatnya cinta di Twin Flames, ya, kamu akan melihat banyak sekali orang yang menginginkan bersama dengan kamu walaupun kamu gak mencari, membuka hati, karena mereka udah ngerasakan energi kamu yang udah selesai dengan keegoisan kamu. Kamu tahu egoismenya kamu bakal terus ada, cuman kamu benar-benar bisa mengontrolnya, ya. Berbeda dengan ibaratnya akhirnya gini loh, kayak orang atau apa, kamu sekolah tinggi gitu, kamu akan melihat banyak orang yang pengen sama kamu. Itu sebenarnya itu cara yang baik untuk sekolah, tapi sebenarnya salah. Yang benar adalah kamu jadilah manusia biasa yang benar-benar tahu hidup itu seperti apa, dan membuat orang sekitar kamu juga akan melihat kamu adalah sosok kehidupan yang nyata, dan mereka akhirnya ingin bersama kamu, bukan bersama dengan kamu. Kalau kamu melihat kamu secara ibaratnya status atau apa juga, tapi kalau kamu belum menemukan kebahagiaan dalam diri kamu, hidup semesta yang ada dalam diri kamu, orang-orang lihat
oh oke, keren ya gitu. Mungkin statusnya kamu di mata orang luar biasa, tapi mereka akan merasakan energi kamu, something is missing gitu, kayak ada sesuatu yang kurang ya di dalam diri kamu. Tapi mereka juga bingung. Itulah kenapa saat kamu udah nyampe ke posisi misalnya master, PhD, karir kamu bagus, kamu bingung, malah justru banyak cinta yang menjauh dari kamu, atau orang-orang akhirnya nggak mau untuk dekat dengan kamu karena mereka ngerasa ego dia tertantang ya. Karena itu kamu juga masih menggenggam suatu keegoisan secara tidak sadar. Walaupun aku sebut keegoisan di sini bukan berarti keegoisan itu buruk ya. Keegoisan itu baik. Ada versi baiknya, keegoisan yang mau untuk berbagi, mau untuk jadi diri apa adanya, lebih cerdas, lebih bersemangat dalam hidup. Aku pun punya ego ya. Ego aku adalah aku ingin berbagi, ingin memperlihatkan yang terbaik, ingin belajar dalam kehidupan, dan aku nggak mau memberikan sesuatu yang aku nggak tahu apa itu. Dan apapun yang aku jelaskan, aku bisa untuk jelaskan dengan real, bukan dengan angan-angan, bukan dengan aku hanya belajar dari orang lain tanpa aku nggak ngalamin. Itulah kenapa kalau aku sampai ngomong twin flame spiritualitas, aku nggak mau ngomong aja tanpa aku tahu gimana yang terjadi dalam hidup aku ya. Dan di sini aku melihat ataupun ngerasa kan itu dalam hidup aku, dan aku bisa bilang perubahan besar memang terjadi dalam hidup aku. Masalah dan problem akan terus ada, bahkan bisa terus-terusan ada ya, karena itulah hidup kita, itulah jalan hidup kita. Tapi kita nggak akan terkontrol akan hal tersebut, kita akan tahu harus gimana. Itulah kenapa aku memilih untuk saat ini, aku nggak tahu ke depannya, yang pastinya untuk fokus dengan diri aku, cinta aku, kehidupan aku. Aku nggak mau mikirkan hal yang ke depan, bersatu dengan cintanya aku apa enggak ya. Jalannya pasti ada kalau memang ada untuk aku ya, karena aku nggak mau menempatkan diri aku di kesakitan, di tempat yang aku bisa kecewa lagi. Dan masa untuk aku kecewa, sakit hati itu bagi aku udah nggak ada. Ini masanya untuk aku menikmati hidup, dalam artian bukan secara materi, tapi menikmati spiritualitas yang ada dalam diri aku, menenangkan diri aku, memulai hidup yang baru ya, karena kebahagiaan tumbuh di dalam diri aku. Jadi aku ngomong seperti ini karena aku nggak mau untuk kamu terjebak dalam cinta yang menyakitkan kamu. Dan suatu saat nanti jika kamu mulai menyadarinya, kamu bakal melihat video aku ini, mungkin kamu paham. Tapi kalau sekarang mungkin kamu akan marah dan emosi sama aku. Tapi ya that's okay, nggak apa-apa ya, karena jalan dari setiap kita bakal berbeda-beda. Tapi pastinya ya itu, kalau kamu ingin cinta sejati, siaplah untuk ditempa ya, siaplah untuk diarahkan ke arah yang seharusnya, yang sebenarnya bukan masalah cinta yang seperti film-film. Kamu akan diarahkan ke cinta yang tulus apa adanya ya. Cinta yang kamu lihat di luar sana, sinetron, drama, itu juga bagian dari ilusi keegoisan seseorang ya, yang tidak bisa benar-benar dia wujudkan, ataupun bisa diwujudkan tapi kebanyakan gak bisa di dunia nyata, karena itu berbentuk ilusi dan dijadikan sebuah film. Dan kebanyakan dari kita merasa itulah cinta sejati, it's real. Padahal cinta sejati itu silent. Cinta sejati itu bakal banyak diam, bakal tenang. Bukan diam karena gimana. Cinta sejati itu bakal lebih banyak action, bukan yang kayak ngomong sana sini, komentar sana sini, atau mengubah pasangannya, tapi menerima pasangannya. That's it ya. Kamu akan melihat cinta sejati adalah saat kamu melihat seseorang, orang yang kamu sayang, orang kamu cinta, mau keluarga, siapapun ini, anak, pasangan ya, kamu hanya melihatnya sebagai sosok yang sempurna, dan kamu berterima kasih dia ada dalam hidup kamu. Gak ada kayak kamu melihat dia lagi kayak, oh kamu cinta aku harus menjaga kamu harus gini gitu dalam hidup aku, kamu gak boleh kemana-mana, kamu milik aku, pokoknya gimana. It's too much ya, itu berlebihan. Itu cinta yang mengarah ke egoisan yang gak baik. Cinta adalah saat kamu lihat, kamu tahu, dengan dia kamu merasakan hidup. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.